Bayangkan sebuah perang yang tidak terjadi karena tanah, tahta, atau perebutan wilayah, melainkan karena teh. Ya, minuman hangat yang hari ini kita anggap sederhana, pernah jadi pemicu konflik besar. Pada awal abad ke-19, orang Inggris begitu tergila-gila dengan teh dari Tiongkok. Sampai-sampai pemerintah mereka rela menukar masa depan bangsanya hanya untuk memastikan aliran teh tidak terhenti. Tapi masalahnya, Tiongkok tidak tertarik dengan barang apapun yang dimiliki Inggris. Lalu, Inggris menemukan solusi yang kelam, mengalirkan candu ke Tiongkok. Dari situlah lahir perang yang disebut Perang Opium, sebuah pertempuran pahit yang akan mengubah wajah Asia, menorehkan luka kolonialisme, dan meninggalkan bekas yang terasa hingga hari ini. Pada abad ke-18, teh adalah simbol budaya Inggris. Tidak ada jamuan bangsawan tanpa teh, tidak ada sore yang lengkap tanpa afternoon tea, bahkan pekerja kelas menengah pun mulai menjadikan teh sebagai minuman sehari-hari. Tapi ada masalah besar. Semua teh itu datang dari satu negara, yaitu Tiongkok. Dinasti Qing menguasai produksi teh dunia, terutama jenis teh hitam dan hijau yang sangat digemari di Eropa. Inggris membelinya dalam jumlah masif, namun perdagangan ini tidak seimbang. Tiongkok tidak mau membeli barang dari Inggris. Bagi Kaisar Qing, barang-barang buatan Eropa dianggap tidak berguna dan inferior. Satu-satunya pembayaran yang diterima Tiongkok hanyalah perak. Akibatnya, cadangan perak Inggris menipis drastis. Bayangkan, sebuah kerajaan besar, penguasa lautan, justru ketakutan karena cadangan uang logam mereka mengalir deras ke timur hanya demi secangkir teh. Masalah ini membuat para pejabat di London mencari jalan keluar. Di tengah kegelisahan itu, Inggris punya satu koloni yang bisa dimanfaatkan. Negara itu adalah India. Dari tanah India, bunga papi tumbuh subur, bahan utama untuk membuat opium. Awalnya, opium hanya diperdagangkan terbatas di Asia Tenggara. Namun para pedagang Inggris, terutama lewat British East India Company, melihat peluang emas. Jika Tiongkok hanya mau menerima perak, bagaimana kalau mereka menciptakan permintaan baru? Opium dijadikan alat tukar, perlahan-lahan diselundupkan ke Tiongkok melalui pelabuhan Kanton. Dari sana, candu mulai menyebar. Apa yang terjadi kemudian sungguh mengerikan. Rakyat Tiongkok yang terdiri dari petani, buruh, bahkan sebagian pejabat kekaisaran jatuh dalam kecanduan opium. Produktivitas turun, keluarga hancur, ekonomi terguncang. Ironisnya, perak yang sebelumnya keluar dari Inggris, kini justru mengalir balik dari Tiongkok ke tangan Inggris sebagai pembayaran untuk opium. Inilah strategi perdagangan yang sinis tapi efektif. Inggris memperbaiki defisit, sementara Tiongkok mulai tenggelam dalam krisis sosial. Kaisar Daoguang dari dinasti Qing tidak tinggal diam. Ia melihat negaranya diracuni perlahan. Pada tahun 1839, ia menunjuk seorang pejabat bernama Lin Sakshu untuk memberantas perdagangan opium. Lin terkenal jujur, keras, dan berani mengambil risiko. Tugas pertamanya adalah menghentikan perdagangan candu di Kanton, pelabuhan utama Tiongkok. Lin mengirim surat peringatan keras kepada Ratu Victoria, meminta Inggris menghentikan praktik kejam itu. Tapi surat itu diabaikan. Maka Lin bergerak dengan caranya sendiri. Ia menyita lebih dari 20.000 peti opium dari gudang pedagang Inggris, lalu menghancurkannya di tepi Laut Human. Bayangkan adegan itu. Ribuan peti kayu dihancurkan, isinya ditumpahkan ke laut. Air berubah pekat, udara penuh bau pahit candu. Bagi Tiongkok, itu simbol perlawanan. Tapi bagi Inggris, itu adalah tamparan besar terhadap kepentingan dagang mereka. Dan dari situlah perang pecah. Inggris merespons dengan kekuatan militer. Mereka mengirim armada kapal perang modern, bersenjata meriam jarak jauh, dan bahkan kapal bertenaga uap teknologi terbaru kala itu. Tentara Qing masih mengandalkan kapal layar tradisional, pedang, dan meriam kuno. Pertempuran tidak seimbang. Inggris dengan mudah menghancurkan benteng pertahanan pesisir Tiongkok. Kota-kota pelabuhan jatuh satu persatu. Rakyat sipil menderita, sementara pasukan Qing kewalahan menghadapi senjata modern. Pada tahun 1842, dinasti Qing akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian Nanking. Isi perjanjian itu sangat berat. Tiongkok harus membayar ganti rugi besar, membuka 5 pelabuhan untuk perdagangan asing, dan yang paling menyakitkan, menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Inilah awal dari apa yang kelak disebut sebagai abad penghinaan bagi Tiongkok. Bagi rakyat Tiongkok, kekalahan itu tidak hanya soal kehilangan wilayah, lebih dari itu, mereka kehilangan martabat dinasti Qing, yang selama berabad-abad melihat dirinya sebagai pusat dunia.
kini harus tunduk pada barbar dari barat. Pedagang asing bebas keluar masuk, dan opium terus mengalir deras. Di sisi lain, Inggris semakin kaya. Teh tetap masuk ke London tanpa hambatan. Sementara, keuntungan dari perdagangan candu membengkak. Kota Hong Kong, yang awalnya hanya desa nelayan kecil, mulai berkembang jadi pusat perdagangan internasional. Perjanjian Nanking tidak hanya mengubah Tiongkok, tapi juga menandai lahirnya era kolonialisme modern di Asia. Negara-negara barat melihat bahwa Tiongkok, yang tampak perkasa, ternyata rapuh ketika berhadapan dengan teknologi dan politik kolonial. Kekalahan pertama tidak membuat barat puas. Inggris, bersama Prancis, mencari alasan baru untuk melancarkan serangan. Perang Opium Kedua pecah pada ke-1856 kali ini. Pasukan barat lebih brutal. Mereka menyerbu hingga ke Beijing. Salah satu momen paling kelam adalah ketika tentara Inggris dan Prancis menjarah serta membakar Istana Musim Panas, sebuah mahakarya arsitektur Tiongkok yang penuh karya seni dan sejarah. Bayangkan, istana megah berisi koleksi seni ribuan tahun, habis dilalap api hanya karena keserakahan. Kekalahan kedua ini semakin mempermalukan dinasti Qing. Perjanjian baru memaksa Tiongkok membuka lebih banyak pelabuhan, memberi hak khusus pada pedagang barat, bahkan melegalkan perdagangan opium. Setelah dua perang itu, Tiongkok masuk ke era kehancuran perlahan. Jutaan orang kecanduan opium, pertanian rusak, ekonomi melemah, korupsi merajalela. Di pedesaan, keluarga-keluarga terpecah karena kepala rumah tangga terjerat candu. Di kota, pedagang asing semakin kaya, sementara rakyat Tiongkok semakin miskin. Dinasti Qing kehilangan wibawa, pemberontakan mulai bermunculan. Salah satu yang terbesar adalah pemberontakan Taiping, yang menelan puluhan juta nyawa. Semua itu tidak lepas dari pintu yang dibuka oleh Perang Opium bagi dunia barat. Perang Opium dianggap sebagai kemenangan perdagangan bebas. Inggris menyebutnya sebagai cara untuk membuka pasar Asia. Tapi bagi bangsa-bangsa Asia, ini adalah simbol penjajahan terselubung. Perang ini menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya soal merebut tanah, tapi juga mengendalikan ekonomi lewat kecanduan. Opium menjadi senjata dagang, sama berbahayanya dengan meriam. Dari jalur perdagangan teh dan candu, lahir jaringan global yang menghubungkan Inggris, India, dan Tiongkok. Globalisasi awal ini dibangun di atas penderitaan jutaan orang. Tiongkok tidak pernah benar-benar pulih dari luka itu. Sepanjang akhir abad ke-19, mereka terus ditekan oleh kekuatan asing. Jepang pun ikut mengambil keuntungan, hingga akhirnya melahirkan perang baru. Namun akar dari semua kelemahan itu bermula dari satu hal sederhana: perdagangan teh yang berujung pada candu. Ironis sekali, sesuatu yang seharusnya membawa kehangatan dan ketenangan justru menjadi awal dari kehancuran sebuah bangsa besar. Hari ini, ketika kita duduk santai menikmati secangkir teh, jarang yang tahu bahwa minuman ini pernah jadi alasan jutaan orang menderita. Perang opium bukan hanya kisah dua negara, tapi kisah tentang kerakusan, tentang bagaimana ekonomi bisa dijadikan senjata, dan tentang luka panjang kolonialisme. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa di balik hal-hal kecil dalam hidup, seperti seteguk teh kadang, tersembunyi cerita besar yang mengubah dunia.